Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat isya, salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pengurus Masjid Nurul Huda, para tokoh-tokoh masyarakat dan kita semua insyaallah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita masih bisa berada di tempat yang baik di malam-malam bulan Ramadan. Kita sudah masuk malam yang ke-14. Alhamdulillah. Sebentar lagi Lebaran. Sebentar lagi separuh. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai akhir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah ibadah puasa dan dimensi sosial. Maksudnya adalah pengaruh ibadah puasa dalam memperbaiki kehidupan sosial. Sosial, bukan sosial. Itu beda. Sosial artinya kebersamaan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tapi dia membutuhkan orang lain. Sehebat apapun dia akan butuh orang lain. Jadi siapapun kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin butuh kepada orang. Semakin tinggi jabatannya, semakin butuh banyak orang. Semakin banyak hartanya, semakin butuh banyak orang. Semakin apa? Semakin pokoknya di dunia ini makin kita butuh dengan orang. Nah, jadi begitulah kodrat kita sebagai manusia. Pasti kita membutuhkan orang lain. Sehingga tidak ada yang bisa angkuh, tidak ada yang bisa sombong, tidak ada yang bisa merasa hebat. Kenapa? Karena kita ini adalah butuh orang lain. Nah, itulah kodrat kita sebagai manusia. Lalu bagaimana Ramadan dengan kehidupan sosial? Ramadan itu tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidak hanya kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga. Tetapi kata Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk, menyinggung orang, menggunjing, mencaci, memaki, berdusta, menghardik, dan lain sebagainya ucapan yang tidak baik. Siapa yang tidak meninggalkan itu, kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun li ayyada'a ta'amaha wa syarabaha. Maka Allah tidak butuh kepadanya untuk dia meninggalkan makan dan minum. Jadi untuk apa? Kata Allah, kalau lisan belum terjaga, tidak juga terjaga, untuk apa? Meninggalkan lapar dan dahaga. Tidak butuh. Maka dalam hadis lain disebutkan, berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Dalam sebuah riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, kalau engkau sedang berpuasa, datang orang mencaci, memaki, mengajak berselisih. Kata Nabi SAW, fakullahu, katakanlah kepadanya, inni shaimun. Ini shaimun. Saya sedang berpuasa. Shaimun, bukan shaimun. Nah, itu beda-beda dikit. Inni shaimun. Shaim, berpuasa. Jadi tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Cukup mengatakan kata Nabi, saya sedang berpuasa. Maka luar biasa puasa ini.
mencegah kita dari menimbulkan perselisihan. Nah, bisa nggak kita ketika adik kita dimaci, dicaci, dimaki, dihina, saya sedang puasa? Nah, itu susah itu. Maka di situ kita betul-betul menahan hawa nafsu. Karena tabiat kita ini kalau dicaci melawan, kalau disakiti melawan. Jangankan itu, semut saja yang kecil terinjaknya menggigit. Apalagi kita manusia. Terinjak tentu melawan. Melawannya kadang-kadang pula lebih dahsyat daripada yang diperlakukan sama dia. Artinya bisa jadi orang memperlakukan standar, dia melawan lebih dahsyat lagi. Tunggu pembalasanku yang lebih hebat. Nah, itu gitu. Nah, jadi hilang sendal di masjid, ngambil sendal yang lebih bagus dari sendalnya. Nah, itu pembalasannya lebih hebat lagi. Jadi dia orang standar saja memperlakukannya, dia lebih lagi. Itu tabiat kita sebagai manusia. Jadi kita ini kan ingin melawan, ingin membalas. Nah, tetapi dengan instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita tundukkan. Maka kita menundukkan hawa nafsu tadi dengan apa? Saya sedang berpuasa. Ini shaim. Jadi mengajarkan di situ bagaimana memperbaiki kehidupan sosial. Soleh itu tidak hanya soleh antara kita dengan Allah, tapi soleh secara sosial. Nah, apa fungsi soleh sosial? Pertama, Bapak Ibu, fungsi secara soleh sosial ini pertama adalah menjalin hubungan yang baik di antara sesama kita. Terbentuknya silaturahim yang baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga yang memutus tali silaturahim. Tidak masuk surga. Bahaya itu, Bapak Ibu. Tidak masuk surga. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tentu mau masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga, Bu? Kok kurang semangat jawabnya? Nanti malaikat ragu-ragu mencatatnya. Betul orang yang mau masuk surga. Mau masuk surga Bapak Ibu? Nah, itu insya Allah dicatat oleh malaikat. Kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka salah satu yang menghalangi kita masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kata Nabi, la yahilu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim membenci saudaranya lebih daripada tiga hari. Kalau sakit hati 3 hari sudah cukup. 3 hari itu udah lama itu. Kalau rendang udah basi 3 hari. Maka 3 hari saja. Nanti kalau sudah 3 hari datang meminta maaf, berjumpa, jangan lagi bermuka masam. Kalau 3 hari bermuka masam, nanti khawatir muncul pula asam urat, asam lambung. Nah, maka harus kita saling memaafkan satu sama yang lain. Jadi harus berlapang dada. Kata Nabi, kalau bertemu dalam 3 hari itu, siapa yang paling pertama meminta maaf, siapa yang paling pertama menyalami, maka dialah yang terbaik. Entah untuk meminta maaf atau untuk memberi maaf. Jadi menghilangkan ego-ego tadi. Memang kita ini kadang-kadang egois. Kan dia yang salah sama saya. Ngapain saya meminta maaf? Makanya yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukan orang yang meminta maaf, bukan. Tapi orang yang memberi maaf. Wal'afina anin nas. Orang yang memberi maaf. Itu diantara orang yang istimewa. Karena salah satu karakteristik Nabi itu adalah memberi maaf. Itu karakteristik Nabi SAW. Orang menghina dia, orang mencaci dia, orang melempari batu, orang menghajar beliau, Nabi SAW mendoakan dengan kebaikan. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, maka kehidupan sosial yang baik adalah kita saling menghargai satu sama lain, membangun kehidupan yang dinamis, membangun masyarakat yang baik. Yang kedua,
Sosial yang baik itu adalah sebagai wasilah bagi kita untuk menjadikan umur menjadi berkah. Umur paling 60, 70, 80, 90, 100, 130 misalnya. Ada 130. Jarang sudah. Nah, tapi andaikan ada, artinya apa? Kalau kita bersosial Bapak Ibu, maka nanti ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu akan menjadikan umur berkah. Bagaimana maksudnya? Karena kata seorang penyair mengatakan bahwa innamal mar'u hadisun ba'dahu. Orang itu akan menjadi cerita setelahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang hidup setelahmu. Kalau kita bersosial baik Bapak Ibu, sudah meninggal pun terkenang-kenang kebaikannya. Orang yang memulai misalnya kebaikan di tempat itu, memperkarasai kebaikan, maka dia sudah pergi pun dikenang-kenang kebaikannya di tempat itu. Ketika terkenang kebaikannya, paling tidak kita mendoakan. Nah, makanya kita mendoakan siapa yang memulai kebaikan di tempat ini, memperkarasai pembangunan masjid ini misalnya, tokoh-tokoh masyarakat di tempat ini, mereka adalah orang-orang baik. Kita jangan lupakan mendoakan doa-doa kita. Dan ternyata doa-doa itulah yang sangat kita butuhkan nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh. Pasti itu. Walaupun sekarang mungkin kita belum butuh karena masih di dunia. Tapi nanti di alam barzakh pasti kita butuh itu. Nah, itu adalah doa-doa orang. Karena kita dikenang-kenang kebaikan kita. Walaupun bukan untuk disengaja kita buat untuk dikenang, tapi karena kebaikan itu orang akan mengenang. Orang akan mendoakan. Dan kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang paling dibutuhkan oleh si mayit adalah amalan-amalan terbaik orang yang ada di belakang. Makanya doa-doa terbaik. Walaupun kita belum bisa membuktikan karena masih di dunia, belum meninggal lagi. Nah, nanti ketika kita di alam barzakh, itu pasti kita membutuhkan itu. Nah, maka itulah yang disebut dengan berkah. Jadi keberkahan di dalam bermuamalah. Artinya apa? Kehadiran kita itu menyenangkan orang. Kehadiran kita itu membuat orang menjadi nyaman. Jangan sampai misalnya diumumkan di corong masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan. Jangan sampai orang bilang alhamdulillah. Senang kali orang dengan kepergiannya. Nah, itu artinya apa? Berarti dia keberadaannya menyusahkan orang. Sosialnya tidak baik. Nah, maka Ramadan ini datang untuk menjadikan sosial kita menjadi sosial yang baik. Kebaikan, kehadiran kita di tempat itu menjadi keberkahan bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka ketika orang mengenang kebaikan kita, insya Allah kita didoakan. Yang ketiga dan terakhir, sosial yang baik akan menjadi wasilah amal jariah yang tidak pernah putus. Wah, itu luar biasa. Jadi sosial amal jariah yang tidak pernah terputus. Bagaimana? Karena ketika orang mencontoh kebaikan kita, maka orang yang dicontoh itu dapat pahala juga, tidak pernah terhenti. Jadi kalau kita memulai hal yang baik, itu diikuti oleh orang, maka yang diikuti itu juga dapat pahala. Sampai terus, tidak pernah terhenti. Nah, maka siapa yang memulai membangun masjid ini, diikuti oleh orang berdonasi, itu yang memulai ini dapat pahala terus dari orang setelahnya. Makanya orang bilang, nanti kalau masjidnya dipugar, diganti, tidak ada pahala lagi. Karena sengnya sudah diganti, dindingnya sudah diganti. Tidak. Itu kan barangnya sudah diganti. Tapi motivasinya. Orang bergerak untuk melakukan itu karena ada pendahulunya. Itulah sebabnya, walaupun barang boleh lenyap, mungkin atap masjidnya sudah tidak ada, tiang masjidnya sudah tidak ada, karpetnya sudah tidak ada, berganti semua dengan yang baru, tapi pahala yang memulai tetap mengalir. Kenapa? Karena motivasi dari orang dahululah orang berikutnya bergerak. Nah, jadi jangan khawatir. Karena kadang-kadang masjid mau direnovasi tidak terima orang. Kenapa? Nanti ini kami hilang gitu. Akhirnya masjid itu bocor-bocor jadinya.
tidak nyaman. Jadi, ini kalau Masjid Nurul Huda ini, masya Allah, betah kita. Kenapa? AC-nya masya Allah nih, kedinginan kita begini. Namun demikian, kalau hayat imam panjang, tetap saya rasa cemberut juga ibu-ibu itu. Nah, jadi sudah senyaman ini masjidnya, tetapi tetap juga kita standarisasi dalam beribadah. Karena memang ibadah ini ada yang kuat, ada yang standar, ada yang sederhana. Fungsi masjid ini adalah menaungi semua, menaungi yang kuat, menaungi yang lemah, menaungi yang semangat, menaungi yang kurang-kurang semangat. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua berkumpulnya kita di tempat ini adalah menjadi wasilah bagi kita, tidak hanya berkumpul di dunia dalam kebaikan, bersosial yang baik, tetapi juga nanti semuanya kita berkumpul di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Orang itu bisa dilihat di dunia dengan siapa dia berkumpul di surga, bisa dilihat dengan siapa dia berkumpul di dunia. Mudah-mudahan perkumpulan kita di dunia perkumpulan yang baik, mengantarkan kita kepada perkumpulan surga yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.